Pagi itu, kota sedang dibasahi sisa hujan semalam. Di bawah langit abu-abu, aspal jalanan masih menyimpan kelembapan yang merayap di antara gedung-gedung beton yang kaku. Di sebuah sudut kafe tua yang tersembunyi, seorang wanita bernama Senandung duduk mematung. Tatapannya kosong tertuju pada permukaan kanvas putih yang masih suci dari noda warna. Nama Senandung adalah Doa, agar hidupnya penuh melodi. Namun ironisnya, ia merasa jiwanya kehilangan kemampuan untuk bernyanyi, sejak kehilangan arah dalam seni lukis yang dulu menjadi napasnya. Jemarinya yang dulu lincah, kini terasa kaku. Setiap pigmen warna di atas paletnya seolah kehilangan keberanian untuk menunjukkan jati diri di hadapan rasa ragu yang kian membukit. Dia hanya ingin menemukan satu alasan kecil untuk kembali percaya bahwa keindahan masih ada. Namun dunia kini terasa semakin bising oleh ego dan semakin sunyi bagi kejujuran emosi. Di meja seberang, seorang pria dengan jaket kulit coklat tua tengah asyik dengan buku sketsa kecilnya. Sesekali, matanya melirik ke arah jendela yang mulai berembun. Pria itu adalah Bisu. Nama panggung itu dipilihnya bukan karena keterbatasan fisik, melainkan karena ia lebih memilih menyerap rahasia dunia melalui mata daripada melalui lidah. Pertemuan ini tidak direncanakan. Tidak ada skenario yang mengatur bahwa mereka harus terjebak di dalam kafe yang sama pada jam yang sama di sebuah Selasa yang membosankan. Senandung mendesah pelan. Suara napasnya tertelan sepenuhnya oleh denting sendok perak yang beradu dengan cangkir porselen milik pengunjung lain yang sedang terburu-buru. Tiba-tiba, hembusan angin menerobos masuk saat pintu terbuka. Pusaran udara kecil menerbangkan beberapa lembar kertas dari meja Bisu tepat ke arah kaki Senandung. Senandung tersentak. Lamunannya buyar. Ia membungkuk pelan untuk memunguti lembaran kertas itu sebelum sempat kotor terkena genangan air dari lantai kafe. Saat jemarinya menyentuh kertas itu, matanya menangkap garis arang yang sangat kuat. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama 1 detik, yang terasa seperti keabadian. Di atas kertas kusam itu, terdapat sketsa mata seorang wanita yang digambar dengan detail luar biasa. Mata yang lelah, namun masih menyimpan sisa harapan yang belum padam. Senandung menyadari dengan rasa terkejut bahwa mata dalam sketsa itu adalah matanya sendiri, yang digambar dengan begitu intim oleh pria asing yang kini berdiri di hadapannya. Bisu melangkah mendekat dengan gerakan hati-hati. Tangannya terulur menyerupai permintaan maaf, mencoba mengambil kembali kepingan dunianya yang sempat melarikan diri. Dia tidak segera bicara. Dia hanya menatap Senandung dengan mata yang seolah mampu menembus setiap lapisan pelindung baja yang selama ini Senandung bangun di sekeliling hatinya. "Maafkan saya," ucap Bisu dengan nada rendah. Suaranya berat, namun memiliki kelembutan seperti gesekan biola tua di tengah malam yang sunyi. Senandung menyerahkan kertas itu dengan tangan bergetar. Lidahnya terasa keluh untuk sekadar menanyakan mengapa pria ini dayam-dayum merekam kesedihannya di atas kertas. "Kamu terlihat seperti sedang menyenandungkan sebuah lagu sedih yang indah, namun tidak bisa didengar oleh telinga siapapun," lanjut Bisu sambil menyimpan kembali sketsanya. Perkataan itu menghujam tepat ke pusat luka Senandung. Ia merasa terekspos di hadapan seorang asing yang baru saja masuk ke dalam lingkaran hidupnya tanpa izin. Setelah bergelut dengan kebungkamannya, Senandung bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu? Aku bahkan tidak mengeluarkan suara sejak duduk di sini." Bisu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terpancar jelas melalui binar matanya yang cerdas, seolah ia sedang menertawakan cara dunia bekerja dengan penuh rahasia. "Beberapa orang berteriak keras melalui kata-kata, tapi ada orang lain seperti kamu yang berbicara jauh lebih banyak lewat keheningan yang paling dalam," jawab pria itu tenang. Mereka kemudian terdiam dalam jeda yang cukup lama, membiarkan kebisingan kafe menjadi musik latar bagi percakapan tanpa suara yang mulai terjalin magis. Bisu menarik kursi di depan Senandung tanpa menunggu undangan, seolah takdir telah memberikan izin khusus baginya untuk menginvasi ruang pribadi wanita yang sedang buntu itu. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan pensil arang dan mulai menggoreskan garis berani di atas kanvas kosong milik Senandung yang berjam-jam hanya dibiarkan hampa. Senandung terpaku melihat bagaimana tangan pria asing itu bergerak dengan kepastian luar biasa. Sebuah kepercayaan diri yang tidak ia miliki selama berbulan-bulan. "Jangan pernah takut pada kekosongan kanvas ini," bisik Bisu. "Karena di dalam setiap ruang kosong, selalu ada kemungkinan tak terbatas yang menunggu untuk ditemukan." Kalimat sederhana itu menjadi titik balik. Inilah awal mula dari pertemuan yang tak sengaja, namun terasa sangat mendesak bagi kelangsungan hidup jiwa mereka.
Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas baru. Kafe kecil itu resmi menjadi titik temu bagi dua jiwa yang sama-sama mencari makna asli di balik kepalsuan dunia. Lewat pertemuan itu, Senandung belajar kembali bahwa warna tidak selamanya harus cerah untuk menceritakan kebahagiaan, dan kegelapan di atas kanvas tidak selalu berarti akhir. Bisu menunjukkan padanya cara mendengar detak jantung kota dari kejauhan, atau memahami perasaan seseorang hanya dengan memperhatikan cara mereka menggenggam gelas kopi. Mereka hampir tidak pernah mendiskusikan masa lalu. Bagi mereka, setiap detik di masa sekarang adalah satu-satunya kenyataan yang layak untuk dirayakan dengan syukur. Senandung merasakan suara jiwanya yang sempat hilang, kini perlahan kembali. Bukan dalam wujud kata-kata, melainkan dalam bentuk keberanian untuk menyentuh kuasnya lagi. Dia mulai melukis dengan gairah yang meluap. Kali ini subjek lukisannya selalu sama. Seorang pria misterius yang duduk tenang dengan buku sketsa coklat di tangannya. Ada chemistry yang tumbuh sangat alami di antara mereka. Jenis kasih sayang dewasa yang tidak memerlukan deklarasi besar atau janji-janji manis yang seringkali kosong. Cinta mereka tumbuh di antara sela debu sketsa arang dan aroma cat minyak yang memenuhi apartemen Senandung, menciptakan atmosfer penuh kreativitas dan ketenangan. Suatu sore yang mendung, Bisu mengajak Senandung berjalan-jalan keluar tanpa payung. Saat hujan turun lebat, membiarkan tubuh mereka terpapar langsung oleh air langit. Senandung awalnya ragu, namun melihat tawa Bisu yang begitu lepas di tengah guyuran hujan, ia pun memutuskan untuk ikut berlari ke tengah jalanan yang sepi. Di bawah hujan deras itu, mereka berdansa tanpa musik, hanya mengikuti ritme rintik air yang menghantam aspal dengan suara yang konsisten dan menenangkan. Senandung merasa seluruh beban berat yang menghimpit pundaknya lurus seketika, hanyut bersama air hujan yang membasahi pakaian dan menyegarkan pori-pori kulitnya. Dia akhirnya tertawa, sebuah tawa yang sudah sangat lama tidak ia dengar dari tenggorokannya sendiri. Sebuah tawa yang terdengar seperti melodi surgawi yang sempat hilang. Bisu berhenti, bergerak. Ia mematung menatap wajah Senandung yang basah kuyup. Dan di saat itulah, ia menyadari telah jatuh cinta pada vibrasi suara tersebut. Namamu Senandung kan? Baru sekarang aku benar-benar mengerti mengapa namamu begitu indah, ujar Bisu sambil menyeka air di pipi Senandung dengan ibu jarinya. Senandung tertegun. Ia menatap dalam ke mata Bisu dan menemukan pelabuhan yang selama ini ia cari. Sebuah rumah yang terbuat dari rasa saling memahami. Kejutan kecil terus berlanjut, seperti saat Bisu membawakan sekotak cat warna langka dari luar negeri yang sudah bertahun-tahun dicari oleh Senandung tanpa hasil, atau saat Senandung menyelipkan surat cinta pendek ke dalam tas. Bisu berisi kutipan puisi tentang bagaimana kesunyian bisa menjadi bahasa cinta yang paling jujur. Mereka adalah dua kutub yang berbeda, namun justru di dalam perbedaan kontras itulah mereka menemukan titik keseimbangan yang sempurna dan sulit digoyahkan. Namun, sebagaimana hukum alam, cinta mereka harus menghadapi ujian berat. Sebuah tawaran pekerjaan besar datang bagi Bisu untuk berkarya di luar negeri. Bisu mendapatkan kesempatan menjadi kurator utama di sebuah galeri seni rupa ternama di Paris, kota impian yang selalu menjadi bincang-bincang hangat mereka. Kabar itu membuat Senandung kembali terdiam. Ia takut jika Senandung jiwanya akan kembali membisu jika pria itu tidak lagi berada di sisinya setiap hari. Di malam terakhir sebelum keberangkatan Bisu, mereka duduk di balkon apartemen, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, seperti jutaan bintang yang jatuh ke bumi. Tidak ada kata perpisahan, hanya ada genggaman tangan yang erat. Mereka sedang menyalurkan sisa kekuatan untuk menghadapi masa depan yang terpisah jarak. Senandung ingin memohon agar Bisu tetap tinggal, namun ia sadar bahwa cinta sejati tidak akan pernah tega membelenggu sayap kekasihnya yang ingin terbang tinggi. Pergilah sejauh yang kamu inginkan. Kejar semua mimpi itu, ucap Senandung akhirnya dengan suara tenang, namun menyimpan getaran perih di dalam dadanya. Bisu menatapnya dengan pandangan janji. Aku pasti akan kembali, Senandung. Di tengah Paris, keheninganku akan selalu merindukan suara unikmu. Keberangkatan pria itu menyisakan ruang hampa di sudut kafe favorit mereka. Kursi di depan meja Senandung kembali kosong, menyisakan sisa-sisa kenangan. Bulan-bulan berlalu lambat. Senandung mencoba mengisi kesepiannya dengan bekerja keras. Ia mengubah rasa rindu menjadi karya-karya seni yang luar biasa. Lukisannya kini memiliki kedalaman emosi yang kuat hingga membuat siapapun terpaku. Orang-orang mulai membicarakan sosok Senandung Bisu sebagai fenomena baru. Dia menjadi terkenal dalam waktu singkat. Namun di balik kilauan lampu kesuksesan, hatinya tetap setia menunggu pria yang telah memulai transformasi hidupnya. Setiap sore, tanpa absen, ia pergi ke kafe tua itu, memesan kopi yang sama
dan menatap pintu masuk dengan secercah harapan yang tak pernah surut. Meski musim berganti, dia tidak menyerah pada takdir yang pahit. Jauh di lubuk hatinya, ia percaya bahwa pertemuan mereka di masa lalu bukanlah sebuah kebetulan yang sia-sia. Sementara itu di Paris, Bisu merasakan hal serupa. Ia melihat ribuan wajah cantik dan karya seni megah, namun tak satu pun yang bisa menandingi mata Senandung. Dia sering berdiri sendirian di tepi sungai Seine pada malam hari, membayangkan Senandung ada di sampingnya sedang melukis pantulan lampu kota di atas air. Jarak ribuan kilometer ternyata hanya mempertebal lapisan rindu. Cinta mereka telah melampaui batas ruang geografis dan waktu yang memisahkan fisik. Senandung mulai menulis surat cinta panjang yang tidak pernah ia kirimkan. Ia hanya menumpuknya dengan rapi di dalam sebuah kotak kayu tua di bawah tempat tidurnya. Isi surat-surat itu adalah tentang detail kerinduannya, tentang betapa ia merindukan cara Bisu menatap dunia, dan cara mereka saling memahami tanpa kata. Suatu pagi, Senandung mendapatkan undangan resmi untuk memamerkan seluruh karya tunggalnya di sebuah galeri besar yang terletak di pusat kota. Dia memutuskan menjadikan pameran ini sebagai dedikasi bagi pria yang telah menghidupkan kembali api kreativitas di dalam jiwanya yang dulu hampir mati. Dengan air mata haru, ia memberikan tajuk pameran itu Pertemuan di Dalam Keheningan. Sebuah judul yang sangat personal dan mengandung sejarah cinta mereka. Di hari pembukaan pameran, Senandung berdiri anggun di tengah ruangan. Namun di keramaian itu, ia justru merasa sangat asing dan sendirian. Matanya bergerak gelisah mencari di antara kerumunan tamu, berharap menemukan sosok dengan jaket kulit coklat yang muncul memberikan kejutan tak terduga. Jam di dinding terus berputar hingga pukul 8 malam. Pameran hampir berakhir, dan secercah harapan terakhir di hati Senandung mulai perlahan memudar. Dia menghela napas panjang untuk menenangkan dadanya, bersiap memberikan pidato penutupan acara sebelum kembali ke apartemennya yang sepi. Namun, saat hendak melangkah ke podium, pintu besar galeri terbuka keras. Seorang pria masuk dengan napas terengah-engah, seolah baru saja berlari sangat jauh. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang rapi dan elegan, bukan jaket kulit lusuh. Namun binar di matanya tetap sama, menyimpan kedalaman yang ia kenali. Sosok itu adalah Bisu. Pria itu berdiri di ambang pintu dengan sebuah senyuman yang kali ini benar-benar mekar, menciptakan pemandangan terindah bagi Senandung. Seluruh tamu mendadak terdiam. Mereka seolah bisa merasakan ketegangan emosional dan keajaiban yang tiba-tiba memenuhi setiap sudut ruangan galeri. Senandung tidak mampu membendung air matanya. Ia berlari melewati kerumunan orang dan langsung menghambur ke dalam pelukan hangat pria yang selama ini ia tunggu. Tidak ada dialog yang diperlukan. Pelukan erat itu sudah cukup untuk menceritakan semua kerinduan, doa yang dipanjatkan, dan janji yang akhirnya ditepati. Bisu membisikkan sesuatu yang sangat lembut di telinga Senandung. Sebuah rahasia cinta yang hanya bisa dirasakan oleh mereka berdua hingga akhir hayat. Ternyata, Bisu telah merencanakan kepulangannya sejak berbulan-bulan lalu. Ia ingin memberikan kejutan tepat di momen bersejarah dalam karier seni Senandung. Dia telah berani mengundurkan diri dari posisinya di Paris demi kembali ke kota ini dan membangun sebuah galeri seni kolaboratif bersama Senandung. Keajaiban pertemuan di kafe kecil itu kini bertransformasi menjadi kenyataan hidup yang indah yang akan mereka jalani berdua dengan penuh warna. Mereka menyadari bahwa pertemuan tak terduga itu adalah cara semesta untuk menyembuhkan dan menyatukan kembali dua jiwa yang sempat kehilangan arah. Senandung tidak lagi merasa jiwanya hampa, dan Bisu merasa dunianya telah lengkap dengan suara cinta yang terus mengalun merdu dari wanita pujaannya. Kisah mereka tumbuh menjadi legenda di kalangan seniman kota, menjadi simbol bahwa takdir selalu memiliki cara unik untuk mempertemukan hati yang tertaut. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu butuh kata berbunga. Ia hanya butuh kehadiran nyata, kesetiaan teruji, dan pemahaman yang tulus. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali mengunjungi kafe kecil di gang sempit itu. Tempat sakral di mana seluruh keajaiban ini bermula. Meja kayu favorit mereka masih di sana. Aroma kopi yang memenuhi ruangan tetap membawa kehangatan yang tidak pernah berubah bagi mereka berdua. Bisu mengeluarkan buku sketsa baru yang bersih. Kini ia mulai mengisinya dengan rencana masa depan mereka, tentang rumah kecil dan studio lukis yang luas. Senandung dengan senyuman mengambil kuas kesayangannya. Ia menggoreskan warna cerah di atas kanvas baru yang akan menjadi saksi kebahagiaan mereka. Kehidupan bukan lagi teka-teki rumit, melainkan sebuah kanvas raksasa yang siap diisi dengan warna-warna kebahagiaan yang mereka ciptakan. Setiap hari, mereka tidak lagi takut pada angin kencang atau hujan lebat. Mereka tahu kini memiliki satu sama lain sebagai tempat berlindung yang paling aman.
Senandung akhirnya memahami bahwa makna senandung bisu adalah tentang keberhasilan menemukan arti yang paling dalam di balik sebuah diam. Di setiap langkah kaki yang mereka ayunkan bersama, selalu ada melodi indah yang terasa sangat nyata di dalam kalbu. Melodi cinta abadi yang takkan pudar. Demikianlah kisah perjalanan dua jiwa yang dipertemukan takdir. Semoga narasi ini memberikan kehangatan bagi Anda yang sedang menanti kejutan dalam hidup. Terima kasih karena telah meluangkan waktu mendengarkan narasi ini hingga akhir. Semoga pesan keindahan di dalamnya sampai ke hati Anda masing-masing. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra, agar kami bisa terus menyajikan karya yang menyentuh jiwa.